Halo teman-teman, supaya bisa mengambil poin objektif dari video ini, silahkan disimak videonya sampai habis ya, dan jangan di-skip. Jadi, generasi sandwich. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan generasi sandwich? Istilah ini pertama kali disebutkan oleh Dorothy Miller pada tahun 1981 pada jurnal yang ia buat berjudul The Sandwich Generation, The Adult Children of the Aging. Generasi sandwich ini adalah orang-orang yang memiliki beban finansial dalam mengurus keluarga, membesarkan anak, dan mengurus orang tua dalam waktu yang bersamaan. Bagaikan sandwich, generasi ini terhimpit oleh dua kewajiban tersebut. Tapi harus digarisbawahi bahwa kita sebagai generasi sandwich ini harus bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk menunjukkan bakti kita kepada orang tua dan diberikan kemampuan finansial untuk mengemban tanggung jawab ini. Menurut Mbak Prita Hapsari Gozi, CEO dari Zep Finance, generasi sandwich ini juga berasal dari keluarga yang dulu kondisinya juga sama. Dan keluarga tersebut juga berasal dari generasi sandwich sebelumnya. Jadi hal ini seperti rantai yang tidak berujung. Bagaimana generasi sandwich ini bisa terjadi? Generasi sandwich ini bisa terjadi karena generasi pendahulu tidak mempertimbangkan atau kurang mempertimbangkan secara matang berapa biaya hidup yang dibutuhkan setelah memasuki usia pensiun. Hal ini bisa karena mereka dulunya di situasi sandwich seperti kita, hingga terjadinya musibah dan tidak memiliki proteksi asuransi. Musibah ini bisa terjadi karena sakit, rumah kebakaran, asetnya hilang, dan lain sebagainya. Bisa jadi sudah berniat untuk disiapkan, namun masih belum cukup karena dia menganggap anak adalah investasi, sehingga memberikan pendidikan yang mahal. Padahal mahal belum tentu kualitasnya paling bagus. Kemudian les ini, les itu, banyaklah. Bahkan ada juga yang memberikan gaya hidup untuk anaknya, seolah-olah ia memberikan yang terbaik untuk anaknya pada saat itu. Pada saat kelak ia tidak produktif dan anaknya masuk ke usia produktif, anaknya justru harus mensupport kehidupannya karena kurangnya pertimbangan untuk memasuki usia pensiun. Kita sebagai generasi muda yang sudah sadar, harus memutus generasi sandwich ini di kita. Kita persiapkan diri dan keluarga agar penerus kita tidak berada di posisi kita ini. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan saat ini. Yang pertama, atur dan kelola keuangan kita dengan hati-hati dan bijak. Hindari impulsive spending, pikirkan baik-baik sebelum membeli sesuatu. Besar kemungkinan hal itu tidak terlalu penting. Kemudian proteksi seluruh keluarga dengan asuransi kesehatan agar tidak menjadi beban jika terjadi resiko. Yang ketiga, kita sebagai pencari nafkah utama wajib memiliki asuransi jiwa, asuransi kecelakaan kerja, hari tua, dan pensiun. Kemudian evaluasi investasi dan tabungan kita secara berkala. Investasi jangka menengah bisa deposito, logam mulia, reksadana, atau saham. Dan yang terakhir tambah sumber penghasilan. Bisa bisnis sampingan, atau di era digital saat ini bisa banget nambah pemasukan dari internet. Misalnya blogging, YouTube, atau bisa juga jualan online, dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi, menurut saya anak bukanlah investasi, itu adalah karunia yang memang harus kita rawat dan kita berikan yang terbaik, tapi bukan sebagai investasi. Karena pada dasarnya kita mengharapkan imbal hasil dari investasi yang kita lakukan. Jadi merawat keluarga sekaligus berbakti kepada orang tua merupakan amanah yang sangat mulia. Maka dari itu kita harus lebih bijak dalam merencanakan keuangan kita. Yuk mari kita putuskan mata rantai generasi sandwich di kita, mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke orang-orang yang kamu sayangi. Silahkan tinggalkan juga komentar kalian di bawah ya. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.